Kamu nggak lebay. Kamu cuma belum punya ruang yang cukup aman untuk jadi tenang. Pernah nggak kamu ngerasa otakmu nggak pernah diam? Capek, tapi nggak tahu kenapa. Kamu tidur, tapi rasanya tetap nggak istirahat. Kamu senyum, tapi dalamnya gelisah. Video ini bukan buat nyalahin kamu, tapi buat nemenin kamu ngobrol pelan-pelan soal overthinking, luka yang enggak kelihatan, dan jalan pulang menuju ketenangan. Tenang, kamu nggak sendiri. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu merasa lelah, tapi bukan karena tubuhmu, melainkan karena pikiranmu yang nggak pernah diam? Kamu bukan satu-satunya. Banyak orang juga mengalami hal yang sama, terjebak dalam lingkaran pikiran yang berulang dan sulit dikendalikan. Dalam buku Good Habits, Bad Habits, dijelaskan bahwa otak manusia cenderung membuat pola otomatis untuk menghemat energi. Tapi ketika lingkungan kita penuh tekanan atau tidak aman secara emosional, pola itu berubah jadi overthinking, sebuah kebiasaan tak terlihat yang bikin kita terus merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Overthinking seringkali muncul dari kebutuhan untuk merasa aman, tapi sayangnya bukan semua dari kita punya ruang yang aman untuk merasa tenang. Buku The Psychology of Money menyentuh ini dari sisi psikologis, bahwa kita seringkali membuat cerita di kepala untuk menjelaskan apa yang kita alami. Bahkan ketika kita tidak sepenuhnya mengerti dunia di sekitar kita. Ini adalah bentuk perlindungan diri. Jadi kalau kamu sering merasa, "Kenapa aku begini terus?" Itu bukan salahmu. Itu cara pikiranmu berusaha bertahan di dunia yang kompleks. Kamu nggak lebay. Kamu sedang belajar bertahan. Dunia saat ini bergerak cepat, menuntut banyak, dan seringkali tidak memberi ruang untuk diam sejenak. Tapi di sini, sekarang, berhentilah sebentar. Tarik napas dan yakini bahwa kamu berhak merasa tenang. Perasaanmu valid. Kamu nggak sendiri. Dan perlahan, kamu bisa belajar membentuk kebiasaan yang lebih lembut buat dirimu sendiri, termasuk bagaimana kamu memperlakukan pikiranmu yang sibuk. Kita mulai dari memberi ruang pada diri sendiri untuk dimengerti, bukan dihakimi. Overthinking itu bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi karena otakmu bekerja sangat keras untuk memastikan kamu aman. Dalam The Psychology of Money, dijelaskan bahwa manusia secara alami lebih peka terhadap ancaman dibandingkan peluang. Ini adalah mekanisme bertahan hidup. Kita lebih takut kehilangan daripada bersemangat mendapatkan. Maka wajar kalau pikiranmu seringkali memutar kemungkinan terburuk. Bukan karena kamu negatif, tapi karena kamu manusia yang mencoba memahami dunia yang seringkali tak pasti. Kita hidup di zaman yang penuh tekanan. Tuntutan harus cepat, harus produktif, harus tahu arah hidup. Otak kita yang seharusnya mendapat waktu untuk mencerna dan beristirahat, malah terus dikejar untuk menganalisis segalanya. Menurut Good Habits, Bad Habits, kebiasaan overthinking muncul ketika otak kehilangan pola tetap dan mulai mencari kontrol dalam ketidakpastian. Akhirnya, pikiran berputar di tempat yang sama, tanpa solusi, tapi sulit dihentikan. Dan satu hal penting, kita diajarkan sejak kecil untuk takut salah. Akibatnya, kita tumbuh dengan kebiasaan mempertanyakan setiap langkah. Kalau aku begini, nanti dia marah nggak ya? Atau, apa tadi aku ngomongnya aneh? Semua ini bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu belum terbiasa merasa cukup aman untuk percaya pada dirimu sendiri. Overthinking bukan kesalahanmu. Itu adalah sinyal dari tubuh dan pikiranmu yang sedang mencari perlindungan. Seringkali kita dibesarkan di lingkungan yang mengharuskan kita untuk selalu kuat, cepat mengerti, dan tidak boleh salah. Kita jarang diberi ruang untuk merasa bingung, takut, atau sedih tanpa dihakimi.
Dalam jangka panjang, ini membuat otak kita bekerja ekstra. Kita jadi terbiasa memikirkan semuanya berulang-ulang karena merasa tidak ada ruang yang cukup aman untuk berbagi atau merasa tenang. Dalam Good Habits, Bad Habits, dijelaskan bahwa kebiasaan buruk seperti overthinking bisa tumbuh subur saat kita tidak punya sistem yang mendukung ketenangan dan konsistensi lingkungan yang penuh tekanan atau ekspektasi tinggi membuat kita terus waspada. Kita belajar untuk memprediksi emosi orang lain agar tidak disalahkan atau ditolak. Akibatnya, kita jadi lebih sering menyimpan semuanya di kepala. Ini bukan karena kita terlalu rumit, tapi karena kita pernah hidup di situasi yang membuat kita merasa tidak aman jika menunjukkan emosi secara terbuka. The Psychology of Money menyebutkan bahwa banyak keputusan, termasuk cara kita berpikir, dibentuk oleh pengalaman dan sistem nilai yang diwariskan dari lingkungan tempat kita tumbuh. Jadi, kalau kamu tumbuh merasa harus selalu jadi anak baik, teman yang bisa diandalkan, atau yang selalu ngerti situasi, wajar kalau otakmu terus bekerja mencari cara agar tidak mengecewakan siapapun. Tapi sekarang, kamu sedang belajar bahwa tidak apa-apa kok merasa capek. Tidak apa-apa nggak selalu punya jawabannya. Yang kamu butuh adalah tempat yang aman, bukan untuk dimengerti orang lain dulu, tapi untuk mulai mengerti dirimu sendiri. Pikiran yang sering memutar hal-hal dari masa lalu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah sinyal bahwa ada bagian dari dirimu yang belum sempat pulih. Banyak dari kita mengalami luka, baik yang disadari maupun tidak, yang masih membekas dan membentuk cara kita melihat diri dan dunia. Dalam The Psychology of Money, disebutkan bahwa orang membentuk cerita berdasarkan pengalaman masa lalu untuk membuat hidup terasa masuk akal, bahkan jika cerita itu tidak sepenuhnya benar atau sehat. Misalnya, jika dulu kamu pernah dipermalukan karena mengungkapkan pendapat, otakmu bisa menanamkan kebiasaan untuk ragu dan terus memikirkan ulang setiap kata yang kamu ucapkan. Ini adalah cara otak melindungi diri dari rasa sakit yang sama. Tapi sayangnya, perlindungan ini kadang jadi tembok yang membatasi pertumbuhanmu. Dalam jangka panjang, overthinking bukan lagi bentuk kewaspadaan, tapi menjadi kebiasaan yang melelahkan, dibentuk dari jejak-jejak luka yang belum tuntas. Dan yang paling menyentuh adalah, kamu mungkin bahkan tidak sadar kenapa kamu merasa cemas, takut, atau sulit percaya diri. Itu karena pengalaman traumatis tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia datang diam-diam, dalam bentuk penolakan kecil, kata-kata tajam, atau kurangnya pelukan yang kamu butuhkan saat kecil. Tapi kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Pikiran bisa dilatih untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Dan proses itu dimulai dengan mengenali bahwa kamu tidak rusak. Kamu cuma sedang belajar sembuh. Kita hidup di zaman di mana segala hal bergerak sangat cepat, terlalu cepat. Kadang, informasi datang tanpa henti. Dari begitu banyak notifikasi, kabar buruk, dan perbandingan sosial di media, otak kita tidak lagi punya ruang untuk tenang. Dalam The Psychology of Money, Morgan Housel menyebut bahwa banyak dari kita sekarang bekerja bukan hanya dengan tangan, tapi dengan kepala yang tak pernah berhenti. Kita jadi selalu aktif di dalam pikiran. Bahkan saat tubuh sedang istirahat dulu, manusia punya waktu untuk mencerna perasaan dan berpikir perlahan. Sekarang, kita bahkan merasa bersalah saat tidak produktif. Akibatnya, overthinking jadi pelarian yang tidak disadari. Pikiran terus memutar kemungkinan, mencari celah, memikirkan apa yang kurang. Dunia modern menuntut kita untuk terus siap, terus tahu arah, terus waspada. Padahal,
terlalu banyak berpikir juga bisa membuat kita justru kehilangan arah. Dan yang paling menyedihkan, kadang kita merasa itu salah kita. Padahal, sistemlah yang bikin otak kita terlalu penuh. Kecepatan dunia saat ini jauh melebihi kemampuan alami kita untuk mengelola stres. Maka, kalau kamu sering merasa lelah secara mental, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu manusia yang sedang kewalahan menghadapi derasnya dunia. Dan satu hal yang perlu diingat, kamu berhak untuk pelan-pelan. Pernah nggak sih kamu merasa nggak produktif? Tapi bukan karena malas, melainkan karena capek mikir terus? Capek yang tidak kelihatan, tapi nyata. Banyak orang salah paham soal ini. Mereka kira kamu kurang semangat, padahal kamu cuma kelelahan secara mental. Dalam The Psychology of Money, dijelaskan bahwa banyak keputusan dalam hidup dan finansial justru gagal bukan karena strategi yang buruk, tapi karena kelelahan emosional yang bikin orang menyerah lebih cepat. Otak kita bekerja sepanjang waktu, terutama ketika hidup terasa tidak pasti. Bahkan saat tubuh istirahat, pikiran tetap aktif, memikirkan kemungkinan, menganalisis percakapan, mengulang kejadian. Ini adalah bentuk kelelahan yang tak bisa diukur dengan angka, tapi sangat terasa. Apalagi kalau kamu termasuk orang yang bertanggung jawab, yang ingin semuanya baik-baik saja. Overthinking jadi seperti kerja lembur di dalam kepala, tapi tanpa waktu gajian. Jadi, kalau kamu sering merasa tidak punya tenaga untuk memulai sesuatu, bukan berarti kamu tidak peduli. Bisa jadi kamu sudah terlalu sering bekerja di dalam pikiranmu sendiri, dan itu capek banget. Maka penting untuk pelan-pelan memberi ruang istirahat, bukan hanya untuk badanmu, tapi juga untuk isi kepalamu. Kamu bukan robot yang bisa terus dipaksa bekerja. Kamu manusia, dan rasa lelahmu itu valid. Overthinking itu bisa hadir secara halus. Ia tidak selalu datang dengan rasa panik besar. Kadang justru muncul dalam bentuk kelelahan ringan yang tak kunjung hilang, tidur yang tak pernah nyenyak, atau keraguan kecil yang terus menghantui. Dalam The Psychology of Money, Morgan Housel menyebut bahwa keputusan terbaik seringkali bukan yang paling logis, tapi yang membuat kita bisa tidur di malam hari. Jadi, kalau kamu sulit tidur karena kepalamu terlalu aktif, itu adalah tanda penting bahwa pikiranmu sedang kewalahan. Kamu mungkin merasa susah membuat keputusan kecil, seperti memilih pakaian, membalas pesan, atau memutuskan mau pergi kemana. Semua terasa berat. Bahkan setelah membuat pilihan, kamu masih memutar ulang skenario seandainya aku memilih yang lain. Ini adalah bentuk dari beban mental yang menumpuk. Overthinking kronis bukan hanya soal terlalu banyak berpikir, tapi juga tentang kelelahan emosional karena terlalu sering mempertanyakan diri sendiri. Dan satu lagi, rasa bersalah tanpa sebab yang jelas. Kamu merasa salah, tapi tidak tahu apa yang kamu lakukan. Atau kamu minta maaf meskipun kamu tidak yakin salahnya di mana. Ini bukan karena kamu berlebihan, tapi karena pikiranmu sudah terbiasa waspada. Takut menyakiti orang, takut ditolak, takut mengecewakan. Semua ini valid, dan mengenal tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk kembali mengenal dirimu dengan lebih lembut. Bayangkan ini, kamu sedang duduk sendiri di kamar yang tenang. Tidak ada suara gaduh, tidak ada notifikasi, hanya kamu dan pikiranmu. Tapi untuk pertama kalinya, kamu tidak merasa diserang oleh isi kepalamu sendiri. Itulah yang disebut ruang aman. Bukan tentang tempat fisik yang sempurna, tapi tentang momen di mana kamu merasa diperbolehkan untuk diam dan diterima. Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel
menyebut pentingnya ruang untuk kesalahan, sebuah margin di mana kita tidak harus sempurna untuk bisa merasa aman. Kalau di dunia finansial kita butuh ruang agar keputusan kita tidak menghancurkan kita, maka dalam hidup sehari-hari pun kita butuh ruang agar pikiran kita tidak kelelahan oleh tuntutan terus-menerus. Ruang aman itu bisa kamu bangun pelan-pelan. Bukan harus menunggu tempat atau orang tertentu. Bisa dari ritual sederhana. Secangkir teh hangat, lagu yang kamu ulang-ulang, halaman jurnal tempat kamu menulis tanpa sensor. Ruang aman bukan tempat kamu menyelesaikan semua masalah, tapi tempat kamu bernapas sebentar tanpa harus kuat, tanpa harus tahu semua jawaban. Luruskan punggungmu, rilekskan bahu. Pejamkan mata jika kamu merasa aman melakukannya. Rasakan beban tubuhmu menyentuh kursi atau lantai. Jangan buru-buru. Hari ini kamu boleh tenang. Rasakan udara masuk, segar, hangat. Lalu tahan selama 4 detik. Biarkan detak jantungmu melambat. Kemudian, hembuskan perlahan lewat mulut selama 4 detik. Ulangi ini 3 kali. Setiap hembusan, bayangkan kamu melepas satu kekhawatiran. Buka mata. Lihat sekeliling. Sebutkan 3 hal yang kamu lihat, 2 hal yang kamu dengar, dan 1 hal yang kamu rasakan di kulitmu, angin, pakaian, lantai. Ini disebut grounding, cara untuk mengajak pikiranmu kembali ke sini dan sekarang. Menulis bukan sekadar menuangkan kata-kata. Ia adalah proses mengeluarkan beban yang tak terlihat dari dalam kepala. Saat kamu duduk dengan pena dan kertas, lalu mulai menulis tanpa aturan, kamu sedang membuka jendela kecil untuk membiarkan pikiranmu bernapas. Di momen itu, kamu tidak sedang mencari solusi. Kamu hanya memberi dirimu izin untuk didengar oleh dirimu sendiri. Dalam The Psychology of Money, disebutkan bahwa kita sering kali menciptakan narasi untuk membuat dunia yang kompleks terasa masuk akal. Tapi kalau narasi itu cuma diputar dalam pikiran, ia bisa berubah jadi penjara. Menulis membantu kita melihat isi kepala secara lebih objektif. Kata-kata yang tadinya terasa berat di dalam dada bisa terasa lebih ringan saat dibaca ulang. Kamu bisa mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang kupikirkan hari ini? Atau, apa yang bikin aku cemas sekarang? Yang paling penting, kamu nggak perlu jadi penulis hebat untuk mulai menulis. Kamu cukup jadi diri sendiri yang jujur. Tulis di buku harian, di aplikasi catatan, atau bahkan di kertas bekas. Tidak perlu rapi. Tidak harus indah. Yang penting, tulis. Karena ketika kamu berhenti menyimpan semuanya di dalam, kamu sedang memberi dirimu kesempatan untuk sembuh pelan-pelan dari kata ke kata. Bayangkan ada suara kecil dalam dirimu yang terus berkata, kamu salah terus, kamu nggak cukup baik, atau kamu pasti bikin mereka kecewa. Suara itu tidak berteriak, tapi hadir terus-menerus, membisikkan keraguan dan rasa bersalah. Itulah inner critic, pengkritik dalam dirimu sendiri. Ia terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang tidak memberimu ruang untuk salah. Suara yang awalnya ingin melindungi, tapi kini justru melumpuhkan. Morgan Housel dalam The Psychology of Money mengungkap bahwa manusia secara alami lebih mudah terpikat oleh pesimisme karena itu dianggap lebih aman. Kita diajarkan untuk mengantisipasi kegagalan, bukan untuk percaya pada kemungkinan keberhasilan. Inilah akar dari suara pengkritik itu. Kita merasa harus waspada agar tidak kecewa. Tapi hati-hati, karena jika terlalu sering mendengarkannya, kita lupa bagaimana rasanya percaya pada diri sendiri. Langkah pertama untuk mengecilkan suara itu bukan dengan melawannya keras-keras, tapi dengan menyadari itu bukan suara yang mutlak benar. Itu hanya bagian dari dirimu yang belum sembuh.
Kamu boleh berkata pelan-pelan, "Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku akan coba percaya pada diriku sendiri hari ini." Suara itu mungkin tidak langsung hilang, tapi setiap kali kamu memilih untuk mendengarkan sisi yang lebih lembut, kamu sedang menumbuhkan ruang bagi dirimu untuk tumbuh dengan cinta, bukan ketakutan. Ada hari-hari ketika kamu ingin semua hal terasa jelas. Kenapa kamu merasa seperti ini? Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Kapan semuanya akan membaik? Tapi hari ini, kamu nggak perlu menjawab semua itu. Hari ini, kamu cukup bernapas, cukup hadir, cukup jujur bahwa kamu lelah mencari tahu. Morgan Housel dalam The Psychology of Money menekankan bahwa kita hidup di dunia yang diatur oleh peluang, bukan kepastian. Dunia tidak selalu bisa ditebak, dan itu bukan kelemahan kita. Itu realitas hidup. Menunda kepastian bukanlah kegagalan. Justru disitulah letak kekuatan. Kemampuan untuk tetap bertahan meski tidak punya semua jawaban. Jadi kalau hari ini pikiranmu masih berputar, masih merasa takut, masih belum tahu arah, peluk dulu perasaan itu. Ingat, kamu tidak sedang terlambat, kamu sedang belajar. Dan dalam proses belajar, tenang adalah pencapaian. Pelan-pelan, kamu akan sampai, tapi tidak harus sekarang. Overthinking bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu pernah bertahan terlalu lama sendirian. Jadi mulai sekarang, kasih ruang buat dirimu. Bukan untuk buru-buru sembuh, tapi untuk belajar pelan-pelan memahami. Tenang, kamu nggak harus tahu semua jawabannya hari ini. Yang penting, kamu tetap berjalan, meski perlahan. Dan kalau kamu butuh teman di tengah pikiran yang ramai, video ini akan selalu ada